Nah duit kurang. Nah Februari itu duit masih kurang tuh. Aduh jual mana ya? Nah jual rumah lah di Pluit. Nah yang Ustaz tahu juga kan, papiku itu memang pengusaha real estate. Iya. Ya. Dan relasinya dia lang beli rumah aku. Rumah itu 7M, aku jual 5M setengah dan ya laris lah, cepet lah. Merinding kan. Dan alhamdulillah udah selesai. Aku pakai uangnya untuk produksi hazmat dan kawan-kawan hazmat. Masker segala macam, karena masker ini 100 ribu lebih ya produksi waktu pertama. Produksi Maret kurang duit lagi. Maret rumah di Bandung aku jual, Ustaz. Makanya kalau ke Bandung udah nggak bisa nginep di rumahku ya. Pantes. Kita udah nggak ketemu lagi nih. Ya ketemu bisa, nanti aku cariin hotel kan. Oh ada lagi. Nah rumah yang di Arca Manik aku jual juga ke temennya papi. Terus masih ada kurang produksi lagi karena aku mulai produksi surgical gown. Nah surgical gown yang tadi ini aku produksi karena banyak. Bulan Maret Ustadz juga lihat lah, banyak yang donasi, apapun didonasiin, termasuk hazmat. Tapi mereka lupa cara bikin yang proper. Jadi hazmatnya dijahit, dikasih label lah di sini, donasi dari siapa Pak. Itu lubang-lubang jarum itu bikin rongga buat virus masuk. Ini Allah. Allah jaga beliau. Assalamualaikum kok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ko Steve ini lagi di mana nih kok? Di gudang. Di gudang. Tuh gudang semua. Masker, hazmat, surgical gown, hazmat, ya, selimut. Selimut buat siapa? Buat kalau tidur di gudang. Oh gitu. Ada selimut, ada handuk. Ya jelek banget ya pemandangannya. Masya Allah. Antum lagi di Jogja atau di Bandung? Enggak, di daerah Jawa Barat. Ini buat antar besok ini. Masya Allah. Oh, masker juga. Ini masker tapi yang kita packing di pakai dus. Tapi ini sebenarnya masker untuk standar N95 yang 8240, bukan 8210. Penuh. Kita malam ini lagi belajar bareng nih. Kita belajar dengan Ustadz Hartanto, pakar tajwid. Masya Allah. Kita belajar juga dari antum. Yang satu ahli Quran, yang satu ahli gerak. Ini dia nih. Paduan yang sempurna nih malam ini teman-teman. Masya Allah. Kok, saya pengen nanya. Itu Mu'alaf Center Indonesia. Itu awal dirinya ini kapan? Terus kegiatannya apa aja? Kenapa harus ada Mu'alaf Center? Ya, oke. Mu'alaf Center Indonesia berdiri tahun 2003. 2003 pertama kali. Itu juga bentuknya masih Mu'alaf Indonesia dulu namanya, belum berbadan hukum dan masih dalam bentuk. Kalau ingat dulu ada Yahoo Groups, tau nggak? Ya, Yahoo. Ya, Yahoo Groups dulu bentuknya Yahoo Groups dan dalam setahun itu membernya 3.000 berapa gitu. Allah. Itu banyak kan mualaf. Tadinya tempat mualaf ngobrol, ngumpul, belajar, terus sharing, terus kalau ada masalah kita urun rembuk lah istilahnya. Gimana nih ngadepin ini nih orang tuanya kayak gini segala macam. Si Anu disiram air panas, si Anu dipukulin segala macam. Nah di situ udah ngobrol. Allahu Akbar. Nah 2005 itu mulai kita terima orang yang saudara gue mau masuk Islam nih gimana nah, itu mulai apa ya seru-seruannya. Terus ada mualaf yang meninggal, terus ya mulai aktif banget sampai berdakwah di lapangan sih 2005 ya start poinnya. Karena memang ada yang syahadat, jadi dulu tuh kita belum nonton syahadat, kita nemenin dia syahadat di Istiqlal, di Cut Mutia, di Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, ya di mana dia dekat rumahnya aja tadinya sih. Terus mulai 2006 mulai kesulitan nih. Waktu itu triggernya sih orang Rusia dan dia itu bapaknya atau kakeknya itu orang Nazi. Jadi nggak ada yang berani nuntun dia syahadat di Rusia. Di Indonesia juga nggak ada yang berani begitu tahu latar belakangnya.
akhirnya siapa ya bukannya hompimpa ya, nggak sampai hompimpa juga, cuman karena tunjuk menunjuk akhirnya udah gue aja deh. Nah gitu, aku mulai ambil langkah untuk nuntun syahadat. Nggak ada YouTube, nggak ada apa, jadi aku coba untuk nuntun syahadat pertama kali dulu. Dan gemeteran, jadi dianya gemeteran, saya ini juga gemeteran, kita berdua gemeteran. This is my first time, also with me. I never guide people to convert to Islam before. How dare you? I don't know, I just follow my heart to lead you to Islam. Dan I hope you just fine with it. Dan dia oke-oke aja, dan alhamdulillah mualafnya sekarang kuat banget, dan alhamdulillah dia juga cukup Allah kasih kemakmuran dia dan cukup bekerja keras untuk COVID di negaranya. Dan kebetulan dapat istri orang Ukraina, jadi istrinya juga mualaf sama dia malahan. Dan alhamdulillah, jadi ini pasangan mualaf yang bekerja di sana, bekerja cukup keras dan berkembanglah sampai hari ini. Dan kita mulai nanganin kasus pembunuhan mual, terus banyak kan yang disiksa sama orang tuanya sampai meninggal. Akhirnya kita bikin tim dakwah dan tim advokasi. Setelah tim pertama, tim belajar ya namanya ya. Jadi kita ngajarin mualaf, baca Quran, hafalan sholat, terus apa aja sih rukun iman di dalam Islam, beriman kepada siapa aja dan bagaimana akidahnya kita koreksi. Karena mungkin basicnya kita memang bukan muslim dari lahir, jadi kita banyak kan basicnya kan dari luar Islam, jadi kita lebih kayak apa ya, ya kita tahu kehidupanmu sebelumnya, dan karena kita pernah ngalamin di situ sebelumnya, so kalau apa yang kita ceritain ya memang apa yang kita alamin aja. Dan berkembang kita mulai dakwah masuk ke dalam lini-lini yang tidak disentuh sama pendakwah pada umumnya. Nah itu ya kayak desa ini dimurtadin, gak ada yang berani masuk. Iya pasti. Terbatas sama undang-undang penyebaran agama kan tahun 91. Kami coba untuk taruh orang di sana ngajar umum, ngajar matematika, bahasa Inggris segala macam. Terus mulai warganya menyukai, mulai 1, 2, 3, 4, 5. Biasa kalau udah 10 warga kita bangunin masjid, musola kecil. Dan ada yang aku post baru kemarin. Jadi kemarin itu ada 6 orang bersyahadat lagi. Jadi desa itu tuh tahun lalu itu aku post masjidnya itu karena cuma muslimin cuma 5 kakak. Jadi masjidnya itu tempat wudhunya itu sharing sama tukang jagal babi. Allah. Jadi dia tukang cuci babi. Jadi sebenarnya si tukang babi itu masjidnya tanahnya dia, karena dulu bapaknya Islam, anaknya murtad kan. Nah, dan dia bilang ini tanah saya, kalau kamu mau belinya ada 600 juta silahkan. Wah ini tanah di desa 600 juta gimana caranya? Dia kata Allah, alhamdulillah bisa kebeli lah. Intinya ya kebeli alhamdulillah, dan kita renovasi, kita percantik, dan alhamdulillah dalam setahun ini tadinya cuma 5 kakak, sekarang kita di situ ada 48 kakak. Itu mulai dari September. Medan. Aku sendiri lupa daerahnya di Deli Serdang, cuman aku udah posting nama desanya sama nama kecamatannya di Instagram. Dan alhamdulillah ya memang cara kita seperti itu. Dan kebetulan desa-desa binaan kita kan ada 68 ya yang masih berjalan. Masih berjalan tuh maksudnya masih diantara muslimnya tuh di bawah 80% lah. Ada beberapa desa yang sudah sukses, alhamdulillah proyeknya udah finish, sudah 90 lebih persen orangnya masuk Islam. Itu bisa biasa kita udah didik ustadz lokal untuk ngajarin warganya di sana. Ini nih. Gitu. Jadi sebenarnya sih jariah yang ini nggak konservatif, jujur aja. Ini amal jariah dengan kreativitas baru lah. Cuman tidak mengada-ngada ya. Maksudnya yang baru dalam agama itu kan nanti jadinya jatuhnya bid'ah ya. Jadi kita tetap, jadi gini loh. Kalau kehilangan ide, misalnya kita aku nih kadang-kadang lagi mentok nih Ustaz, lagi buntu otak ya, kurang makan es dawet mungkin, jadi buntu aja. Bacanya sirah sahabat. Jadi apa yang sudah dilakukan sahabat zaman dulu, aku replikain di zaman sekarang, kayak bikin Sumur Usman waktu itu tuh di daerah, salah satu di daerah di Merbabu, itu
Kalau air, jadi di situ ada air swadaya dari gereja. Kalau Muslim 5.000 per kubik. Bayar. Tapi kalau non Muslim 1.000 per kubik. Nah, di sana pertanian dan perkebunan, otomatis air banyak dong butuhnya. Nah, ini udah berjalan bertahun-tahun ini. Nah, aku coba untuk beli sumur di sebelahnya. Punya orang mereka. Beli waktu itu 50 juta, aku beli. Terus aku alirin pipa itu 12 km dengan sistem pompa tanpa mesin. Karena dia naik turun gunung kan, ya kita harus main dengan sistem hidrolik, tekan dan salur. Jadi ada caranya, nanti kapan-kapan aku ajak main deh ke sono. Nanti aku kasih lihat caranya bikin pompa air tanpa mesin, tanpa baling-baling, tanpa ya tenaga hidroliknya aja. Nah, antum ini dari mesin kopi sampai mesin air bisa? Belajar sih karena kebutuhan. Kadang-kadang kalau mobil mogok di jalan bongkar juga. Ya gimana? Dan luar biasa. Alhamdulillah itu project tahun 2014. 2016 itu sudah dibukukan. Jadi airnya kita alirin, kita taruh ke rumah-rumah itu dalam bentuk pipa dan keran. Jadi silakan warga pakai. Memang yang non muslim kadang-kadang negor gitu. Waktu aku kan ikut masang pipanya, kita udah ada air murah loh. Emang air kamu harganya berapa? Aku bilang ya bayar seikhlasnya aja. Orang itu jimputan ya kalau di Jawa. Oh seikhlasnya? Kalian kalau maintain gimana nanti? Ya urusan kami Pak. Nah, Bapak bayar aja seikhlasnya. Bapak nggak bayar juga kita nggak matiin kok airnya. Dan kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 reservoir. 1 reservoir utama. Ada 2 reservoir pembantu dan 2 reservoir pembagi di bawah. Tadinya cuma ngelayanin itu doang. 3 desa. Berjalan dalam 2 tahun tadi ya, 2 tahun. Itu yang punya sumur di sebelah kontak saya. Pak Steven, ya saya nganu. Nah, nggak usah disebut nama. Saya yang punya sumur yang di sebelahnya. Sebelah kamu itu. Saya pikir sumur apaan ya? Itu yang di Merbabu. Desa ini. Oh iya. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Itu sumur saya udah nggak laku airnya. Saya jual ke kamu aja. Dulu kan kamu beli sebelahnya 50 juta. Iya. Iya kali ya, aku lupa waktu itu. Karena mendadak dia nelpon kan, ya aku harus bongkar-bongkar memori lama. Dan aku bilang waktu itu, nggak ada duit Pak. Kalau Anda jual 5 juta saya bayarin ya. Wah jangan dong 5 juta rugi. Wah, itu sama pipanya. Ya maaf, ya nggak ada. Udah jalan seminggu 2 minggu aku agak-agak lupa, jadi telepon lagi. Ya udah 10 juta deh. Ya gimana 10 juta? Aduh nggak ada Pak, 5. Udah ambil tengahnya. Akhirnya tuh sumur aku beli 7,5 juta berikut semua pipa-pipanya. Dan sekarang mengaliri 3 kecamatan. 3 kecamatan 17 desa. Dan jumlah mualaf di situ sampai 2018 kemarin itu sudah 4.800 orang lebih. Wah. Ya Allah. Itu kan idenya Usman. Idenya Usman, bukan aku. Aku copy paste gitu loh, jangan dipuji ke saya itu. Antum terinspirasi sumur Raumah. Iya, itu dan kita udah punya 17 sumur yang serupa. Yang terakhir itu kita bangun di Lombok, di Senaru. Dan itu kalau nggak salah itu 15 km dari sumber air. Dan di Lombok Utara itu mengaliri total itu 12 desa. Dan alhamdulillah dari yang sholatnya waktu telu, sekarang sholatnya waktu 5. Dari yang non masuk Islam, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya kayak gitu-gitu doang, Ustaz. Ini sambil ngobrol-ngobrol. Ini kan ketemu antum, susah banget. Di telepon susah, di WA susah jawabnya. Mumpung ketemu dan mumpung ada guru kita di sini, ya kan? Kita juga pingin belajar dari antum. Ini baru-baru ini kita mau tabayun. Itu gimana cerita di balik penjualan aset sampai puluhan miliar, dan antum bukan bangun masjid, tapi untuk bantu saudara-saudara kita yang kena COVID ini. Itu kok bisa, gimana sih ceritanya? Jadi antum banyak banget asetnya. Bukan, anak kan kerja di perusahaan riset kan. Anak kerja di perusahaan riset di Singapura. Ya gaji alhamdulillah lah 8.000 lebih, lumayan lah ya, dolar, US dollar.
Apalagi dolar sekarang. Ya, kemarin gajian agak kaget gitu. Wow, nambah. Nah, alhamdulillah. Jadi Januari itu karena Anda terbiasa ngerjain projectnya buat UN, termasuk WHO, WWF, UNESCO, UNICEF, dan semua ASEAN Foundation ya. Yeah. Aku pikir kemarin obrolan ringkas yang mereka bilang Januari ini akan ada global pandemic yang akan terjadi dalam waktu dekat. Terus aku bilang kenapa? Bukannya itu flu Cina, kan tadinya dibilang flu Cina kan? Enggak, kamu harus berpikir kalau barang Cina ini diluncurkan di seluruh dunia dan orang Cina juga diluncurkan di seluruh dunia. They are the carriers. Mereka adalah yang pembawa virus itu. Dan suatu saat akan masuk ke negara kalian dan akan membuat sesuatu di negara kalian. Nah, ini teman-teman dari Vietnam ngerespon dengan sangat cepat sih sebenarnya. Mereka ngasih advice ke pemerintah, langsung pemerintahnya lockdown, dan kita tahu hari ini Vietnam zero casualties, tidak ada yang meninggal. Vietnam ya, semua yang sakit sembuh semua, Ustaz. Iya kan? Nah, aku waktu Januari itu karena mau umroh, jadi nggak terlalu panjang mikirnya. Kuarter 1 baru mulai, ngapain ribet sih gue? Udah umroh dulu lah. Terus umroh dan segala macam. Nah, di Saudi ketemu teman-teman dokter di Rumah Sakit Mekah. Mereka yang anggota MOH, Ministry of Health, Kerajaan Saudi Arabia. Mereka bilang ini akan jadi global. Wah, lebaynya sama nih sama orang WHO nih. Gimana? Kita akan kemungkinan tutup Saudi. Nggak mungkin dong, orang mau ibadah kan? Udahlah. Terus waktu itu agak nyantai. Terus aku pulang Indonesia. Tapi aku bilang oke. Aku lihat resumenya kan. Ini induknya adalah MERS, Middle East Respiratory Syndromes. Dan simptomnya penerbangan melalui droplets. Artinya ini lintas melalui loncatan cairan. Dan pada saat itu aku bilang oke, berarti butuhnya masker dong. Sama seperti waktu H5N1, MERS, waktu SARS. Oke. Ya udah cetak dulu ini bikin masker kayak gini. Masker yang ini 3 rangkap deh. Ini 3 rangkap, jadi di dalamnya sama di luarnya, di tengahnya ada melt blown-nya, jadi untuk mengharau paling 70% dari virus ada penghuni liar. Dan waktu itu aku bilang, ini nanti takut ada yang nanya, ini gudang belum steril, jadi ada gudang steril satunya lagi. Ini gudang preparation dari luar, makanya kita tidur di sini dan ini masih terbuka, belum masuk mesin sterilization. Dan waktu itu aku pikir, wah ini harus produksi dulu. Aku impor bahan dari Toyobo, dari Jepang ini. Dan aku SIM sendiri, ada SIMingnya. Jadi aku SIM sendiri, punya mesin SIM. Aku produksi dulu. Dan Februari habis itu aku kata Allah ya, alhamdulillah ada undangan lagi umroh, berangkat lagi umroh, dan meetingnya lebih serius waktu itu sama Dokter Abdullah. Dia Abdullah Al-Balusi kalau mau tahu. Dia salah satu direktur di Rumah Sakit Mekah, dan dia bilang kita akan tutup Mekah. Waduh, serius nih dok? Yes. Why I'm joking to you? Kenapa aku harus bercanda ke kamu ya? Aku bilang ya udah. Dan akhirnya ditutup Mekah, dan aku pulang ke Indonesia dengan perasaan agak galau. Wah ini apalagi ya? Dan waktu itu kita agak sedikit terlambat, mohon maaf Ustaz, ini bukan menyindir pemerintah, tapi jujur aja kita agak terlambat. Dan aku langsung waktu itu produksi hazmat, dan aku tahu waktu itu hazmat kita itu diekspor ke Cina. Aku bilang oke, aku nggak ngurusin pemerintah, aku produksi aja. Nah duit kurang, Februari itu duit masih kurang tuh. Aduh jual mana ya? Jual rumah lah di Pluit. Nah yang Ustaz tahu juga kan, papiku itu memang pengusaha real estate. Ya, dan relasinya dia yang beli rumah aku. Rumah itu 7M, aku jual 5M setengah, dan ya laris lah, cepet lah. Merinding. Dan alhamdulillah udah selesai. Aku pakai uangnya untuk produksi hazmat dan kawan-kawan hazmat, masker segala macam. Karena masker ini 100 ribu lebih ya produksi waktu pertama. Terus aku produksi masker buat lapangan, buat masyarakat. Terus mulai nyusun analisa untuk kuarter 1.
Nah sebenarnya itu puncaknya aku berpikir Q1 itu 1 tahun ada 4 Q. Q1 itu Januari sampai ke Maret. Aku biasa bikin report di end of quarter 1. Jadi dari awal Maret udah mulai nyusun report. Dan ternyata dari analisa lapangan tenaga medis kita itu minim yang tahu tentang penggunaan PPE, Personal Protective Equipment, atau kita sebut APD di Indonesia. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oke, baik. Mereka kalau ngedukasi mereka terlalu lama, ini pandeminya akan mencapai akselerasi awal, aku produksi dulu aja. Nanti dibagiin gimana nanti urusan mereka belajar, akan learning by doing, akan belajar dengan sendirinya dengan waktu berjalan. So, produksi, Maret kurang duit lagi. Maret rumah di Bandung aku jual, Ustaz. Makanya kalau ke Bandung udah nggak bisa nginep di rumahku ya. Pantes. Kita udah nggak ketemu lagi nih. Ya, ketemu bisa, nanti aku cariin hotel, tenang. Oh, ada lagi. Nah, rumah yang di Arca Manik aku jual juga ke temennya Papi. Terus masih ada kurang produksi lagi karena aku mulai produksi surgical gown. Nah, surgical gown yang tadi ini aku produksi karena banyak. Bulan Maret Ustadz juga lihat lah, banyak yang donasi, apapun didonasiin, termasuk hazmat. Tapi mereka lupa cara bikin yang proper. Jadi hazmatnya dijahit, dikasih label lah di sini, donasi dari siapa. Itu lubang-lubang jarum itu bikin rongga buat virus masuk. Nah aku waktu itu bilang, tenaga medis akan banyak bertumbangan. Tenaga medis ya, tenaga kesehatan. Dokter, mereka tahu. Yang bukan dokter, kemungkinan mereka kurang paham juga. So akhirnya aku bikinlah surgical gown ini, buat bantu di rumah sakit yang mendapat bantuan hazmat tapi tidak standar. Paham ya Ustaz ya? Jadi kan ada banyak masyarakat bantu tapi nggak pakai standar, aku bikin ini buat dipakai sama semua orang. Tenaga medis dulu yang kenapa aku selamatkan mereka, karena kalau kita sakit mereka yang bantu kita. So kalau di mereka berguguran, kita sakit nggak ada yang rawat kita. Nah, sembari proyek jalan satu lagi itu namanya GPR Pangan. Kalau Ustadz pernah dengar, gerakan berbagi pangan yang kita gantungin pangan di depan pagar, terus kita menolong kiri kanan kita dan segala macamnya, dan alhamdulillah itu sampai sekarang masyarakat masih jalan. Nah, bantuan bulan April mulai surut. Nah, sebenarnya di bulan Maret aku udah ngelihat mengestimasikan di akhir April tingkat pengangguran akan naik sampai 15 juta orang. Pengangguran yang fresh, yang baru, bukan yang dari dulu udah nganggur. Pengangguran baru karena masa pandemi ini. Dan tingkat belanja orang yang akan cenderung lebih turun. Jadi SIS-nya mereka turun. Strata ekonomi sosial mereka akan turun. Contoh, biasa mereka belanja bulanan buat rumah tangga 7 sampai 10 juta. Sekarang turun jadi 5 sampai 6 juta. Yang biasa 5-6 juta turun jadi 2-3 juta. 2-3 juta turun jadi di bawah 1 juta. Yang di bawah 1 juta kadang-kadang belanja, kadang-kadang enggak. Nah, ini turunnya drastis, Ustaz. Dan waktu itu sempat aku didapat perlawanan dari orang pemerintah, nggak mungkin. Kita cuma 7 juta kemungkinan untuk pengangguran baru. Dan akhirnya rilis datanya, kita punya 15 juta pengangguran baru di akhir bulan April. Terus waktu itu saya kasih tahu ke Kementerian Kesehatan, estimasi atau forecast yang saya berikan, pos corona akan tembus 10.000. Mereka bertahan, enggak akan sampai 10.000, dan akhirnya tembus 10.000 kan. Akhir bulan April, awal Mei kita di 10.800 lebih orang yang terjangkit. Dan hari ini udah 17.000. Allah. Dan saya bilang akhir bulan ini kita akan 18-19.000. Akhir bulan ini. Akhir bulan Mei 18-19.000. Dan pemerintah masih bantah terus, dan enggak kita Juli udah bebas dari corona. Nggak mungkin. Ini kita baca kan menurut data ya. Memang Allah bisa merubah dengan sangat cepatnya. Dan aku nggak mau ngomong sebagai orang yang tidak beriman. Maksudnya aku bilang ini berdasarkan analisa berdasarkan data. Saya orang riset, saya analisa. Saya memang orang analisa. Dan saya bilang waktu itu sampai kuartal 4 ini baru akan hype, akan berhenti di titik climb up-nya. Jadi sekarang lagi akselerasi, dia akan berhenti di kuartal 4. Ya oke, nggak mau dengar nggak apa-apa. Saya nggak mau debat, nggak mau apa, buang waktu. Waktu bulan Maret awal itu aku juga akhirnya aku punya gerakan yang dari sebelumnya Ustaz ya, beli dari Muslim and buy halal first. Itu dua ini aku memang GPR di Indonesia dan Malaysia waktu itu.
Dan akhirnya aku jalanin sendiri, aku coba beli beras dari Muslim, karena beras mereka juga dibeli sama Tengkulak cuma 3 ribuan. So aku beli 5 ribu, mereka senang, dan aku coba bagi-bagiin. Jadi kemarin tuh punya 82 ton beras. Gudangnya di mana? Nyebar se-Indonesia. Aku nggak punya sentral. Jadi sengaja aku sebar. Jadi semua orang bisa tersalurkan dengan baik. Dan kemarin aku awal bulan April aku bikin yang namanya Tancap Indonesia. Tancap Indonesia itu ketahanan dan kecakapan pangan Indonesia. Oke, kenapa aku bikin itu? Karena analisa, kembali lagi ya, analisa yang tadi, forecast krisis aku. Iya, krisis pangan terjadi, SIS turun, angka pengangguran nanjak. Allah. Orang yang tadinya makan nasi pakai ayam turun nasi pakai telur, nasi pakai telur turun nasi pakai tempe, nasi pakai tempe turun lagi dia makan nasi pakai garam, ya kan? Kadang-kadang garam, kadang-kadang mie instan. Yang kadang-kadang makan nasi, sekarang makan tiwul, sego tiwul. Nah, mulai turun. Nah, nanti dia akan hype-nya juga, ada hype-nya juga itu, ada masa-masa puncaknya. Itu akan terjadi di bulan Juli Agustus. Dan antum tahu beras itu jarak panennya 3 bulan sampai 4 bulan. Iya, mau menanam kapan gitu? Nah, aku udah nanam kemarin, sudah melibatkan sekitar 10.000 lebih hektar di Indonesia. Jadi gini, daripada mereka sama koperasi, mereka kan dipotong, Ustaz. 80-20% kan. Sama koperasi mereka dipotong loh. Sama proses udah dicekek nih. Hasilnya 1 ton, koperasi ambil yang 80%. Lah orangnya kan dapat 200 kilo. Udah 200 kilo, ya dia nggak bisa makan sendiri. Paling dia makan, ya 5 kilo lah ya sama keluarganya. Yang 195 kilo itu dijual ke Tengkulak. Tengkulak nyekek dia juga. Dengan harga 1.500, 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilo. Jadi kasihan kegencet sama koperasi, udah riba, kegencet lagi kan. Kedua digencet sama Tengkulak. Jual ke saya beli itu harganya 5.500, lari semua ke saya, 5.000 sampai 5.500. Antum nggak dipukulin Tengkulak? Hampir. Tapi ya udah biasa kan dipukulin, antum udah lihat muka. Emang gue samsak ya dipukulin. Jadi ini yang aku geber, Ustaz. Yang aku geber sekarang, nanti pada saat Agustusan kurang lebih, pada saat daya beli orang sudah pada sampai bottom-nya di tingkat yang paling dasar, lalu kemiskinan juga sudah memuncak, di mana daya beli orang sudah hampir ke titik nadir bawah. Aku punya beras yang untuk aku bagiin 128.000 ton, dan insya Allah enak kan? Simpel hidup. Masya Allah, gagasannya jadi luar biasa. Ke petani sistemnya, aku kasih bibit, aku kasih pupuk, daya tanam untuk 4 bulan, selesai. Nanti berasnya aku beli, dia tinggal bayar ganti aku uang bibit sama uang pupuknya, udah selesai. Dan aku beli dengan harga yang bagus, 100% punya mereka, bukan punya aku. Ya aku nggak punya tanah kan. Sesimpel itu. Ini Afwan, kita ingin ngobrol sampai subuh nih. Cuma waktunya terbatas. Ini inspirasi tadi dari guru kita tentang bagaimana tajwid Quran sampai ke action membumikan Quran. Jadi apa yang sudah dirangkum oleh Ustadz Hartanto, kemudian kita ini turun ke bumi, dinuzulkan gitu. Diturunkan dalam bentuk action. Dan action itu ada di antum. Minta waktu closing juga nanti Ustadz Hartanto mohon berkenan closing di malam ganjil malam 25 ini. Ajakan kepada sahabat semua, Masya Allah yang nonton ini makin rame ternyata makin malam ini. Enggak, mungkin Coach Steven dulu. Ustadz dulu dong, Ustadz dulu. Antum dulu kok. Ustadz duluan. Masya Allah. Boleh Ustadz Hartanto dulu. Baik. Terima kasih kok, Masya Allah nih inspirasi banget. Kita jadi kayak jadi anak kecil banget di hadapan antum. Ini pahalanya luar biasa, Masya Allah. Jadi udah investasinya sangat luar biasa. Amin ya Allah. Amin. Jadi saya teringat dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu. Jadi benar-benar kok Steven ini benar-benar
ngejawantahkan, mengamalkan bagaimana Al-Quran ini sebagai hudal linnas itu. Nah, bukan hanya petunjuk buat sendiri, tapi benar-benar luar biasa kok. Masya Allah ini sangat amazing benar, Masya Allah. Kita tentu harus banyak belajar dari antum semuanya. Mungkin saya hanya sekedar teori-teori baca Quran, tapi untuk implementasi keseharian, Masya Allah, kita kayaknya kecil banget, kita belum apa-apa. Jadi tentu ini karunia besar kita bisa sharing dengan Coach Stephen. Semoga Allah SWT mudahkan urusan antum semua. Amin ya Allah. Bertambahkan berkah pada antum. Iya, insya Allah. Ini ahli Quran insya Allah. Terima kasih banyak. Insya Allah. Sedikit obrolan dari antum, closing. Apa ya? Bingung. Yang biasa aku omongin aja deh, Ustaz. Ini yang namanya harta. Kita akan tahu sama-sama ya, harta itu titipan dari Allah dan bisa jadi ujian ya Ustadz ya. Ya Ustadz lebih paham, Ustadz Hartanto lebih bisa menjelaskan dari segi Qur'annya. Ya harta itu bisa jadi ujian buat kita kalau tidak termanfaatkan dengan baik. Dan sebenarnya sih balik ke kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Artinya semua titipan, semua pinjaman, semua sewaan gratis. Nah, bagaimana kita ngembaliin sewaan dari Allah? Halo? Oh, sinyal. Tes. Wah, gangguan nih. Jangan-jangan tengkulak nih. Sabotase. Antum dikejar-kejar tengkulak nih. Masya Allah. Sahabat cinta Quran, silakan dilanjut. Ya, Afan. Itu yang tadi aku bilang, ini semua dari Allah, titipan dari Allah. Gimana cara kita ngembaliinnya aja? Ya mau dibelanjain ke barang-barang yang nggak masuk akal juga bisa. Atau ya kitanya sombong, kitanya lupa bersedekah dan segala macam, diambil sama orang dadap. Bisa. Namanya barang pinjaman ya pasti akan dikembalikan. Kita cuma memilih mengembalikan dengan cara yang baik aja. Dengan cara disedekahkan, dengan cara bermanfaat untuk umat. Ya berharap. Ada kendala sinyal lagi. Luar biasa ya. Teman-teman semua, beliau mengingatkan kita untuk tahu diri. Kita itu milik Allah, harta milik Allah, dan akan tahu diri jika kembalikan kepada Allah. Sing sadar, ya kok, dilanjut kok. Ya itu aja sih, kita ngembaliin ke Allah apa yang udah kita pinjam, ya dengan cara yang baik. Itu aja sih, supaya sebenarnya sih ada salah satu hadis yang aku pakai. Ada dua hal yang dibenci manusia. Dua hal yang dibenci manusia. Dia takut akan kematian, sedangkan kematian itu sangat dekat kepadanya. Yang kedua, dia takut kemiskinan, padahal dengan sedikitnya harta, maka sedikit hisab kita kelak di yaumil mahsyar. Ya, simpel aja kan. Jadi makin dikit harta yang kita pegang, makin gak lama ditanyain. Makanya ini di sini aku mau nyampein jazakallah khairan katsir, jazakumullah khairan katsir untuk banyak orang yang mau kok kita mau kasih mobil, kok kita mau kasih rumah, jazakumullah khairan katsir. Bukannya saya nolak, bukannya nggak mau apa-apa, kasihanin kita juga. Kita udah berupaya coba untuk ngembaliin ini ke Allah. Jangan dikasih lagi, jangan dititipin lagi. Ya nanti apa gimana nanti kalau memang Allah titipkan lagi dalam bentuk yang berbeda, ya nanti qadar Allah. Cuman untuk saat ini kita mau fokus dulu gimana yang ada ini biar termanfaatkan dulu. Biar habis dulu untuk umat. Karena sebenarnya balik lagi ke yang tadi aku analisa. Nanti ada masanya di mana orang-orang udah nggak bisa nyumbang. Mereka akan mikirin rumah tangganya sendiri, keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, dan mereka akan mulai timbul selfishnya. Kita berbagi, ingat ya, kita nggak akan survive sendirian. Dengan cara kita berbagi, itu akan jauh lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan suatu saat jika persediaan kita menipis, merekalah yang akan membantu kita.
Kalau kita nggak mulai untuk membantu mereka, gimana mau bantu kita? Insya Allah, ya. Itu sih. Coach Steve, makasih banyak. Antum pasti masih banyak aktivitas lagi karena ini di lapangan terus. Mudah-mudahan Allah jaga antum ya. Amin, kita doakan semuanya, doakan kita juga. Kita kontribusi di bidang masing-masing. Ada guru kita yang senantiasa menjaga kita agar senantiasa connect dengan Quran. Ada orang seperti antum yang menampar-nampar wajah saya untuk lebih ya berkontribusi besar untuk umat ini. Malu beneran. Antum baru kenal Islam. Nah, kita ini udah lama tapi kok nggak gerak. Malu. Makasih kok ya. Antum udah nampar kita semuanya. Sarana juga. Saya kasih banyak nih, Masya Allah, luar biasa. Kita semuanya mohon izin pamit. Insya Allah Ustaz, teman-teman semuanya follow Instagram Rumah Tajwid dan kita insya Allah akan ada obrolan spesial sama Ustadz Hartanto nanti. Masya Allah. Kita akan buat sinergi dengan Rumah Tajwid dan Rumah Tajwid sekarang sedang ada pembangunan. Sahabat semua juga bisa membantu. Saya yakin setiap huruf yang kita wakafkan, infakkan akan mengalir abadi untuk kita semuanya. Dan dapatkan informasinya di Instagram Ustadz Hartanto Seryono dan juga di Instagram rumahtajwid.com ya. Baik, sahabat semuanya, para ustadz, para guru, Coach Steve, insya Allah kita ketemu lagi di darat sambil ngopi. Siap. Coach Steve ini bicara kopi jago, buat beras oke. Buat asmat dia bisa. Ini beneran dah. Aduh, Allah jaga deh antum, gak ada yang bisa ngejaga kecuali Allah. Baik, kita tutup sama-sama. Kalau bisa lebih bermanfaat lagi sih. Kemarin Ana malah bilang ada 2 tim Ana udah meninggal. Kemarin terpapar corona. Dan waktu Ana menyampaikan ke keluarganya, Ana bilang Ana ngiri sama dia. Kan setiap pagi kita briefing Ustaz. Keluarnya seorang laki-laki dari rumahnya hanya ada 2 hal. 1 dia berdakwah, 2 dia mencari nafkah untuk istrinya. Dan tidak ada yang lain selain itu yang bermanfaat. Dan makanya mati terbaik adalah pada saat dia mencari nafkah atau dia bertugas dakwah. Makanya Anda bilang kemarin ke keluarga yang ditinggalin, saya ini ngiri sama Fulan yang sudah meninggal. Karena dia diambil pada saat dia bertugas. Saya masih hidup, saya nggak tahu matinya saya kayak gimana. Sedangkan dia udah mati duluan. Sebenarnya kenapa lu duluin sih? Nggak gue aja. Kemarin sih gitu sih, cuma ya kata Allah. Kemarin udah masuk ke ODP. Alhamdulillah. Stephen, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz malam ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya itulah Ustaz. Makasih ya. Kabar-kabarin kita. Update-update. Info-info apa yang bisa dibantu. Kita bantu semaksimal mungkin insya Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah.